Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita muji Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah fardukan kepada kita. Beragam aktivitas amal ketaatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan menjadikan bagian daripada amal-amal sholih. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan sedikit bercerita ya sedikit banyak hampir nggak jauh beda dengan materi dadakan yang diisi Ustadz Lukman ya. Hanya kalau Ustadz Lukman beliau ngisi tadabbur kisah Qur'ani ya, yang lebih banyak daripada kisah-kisah Quran. Sebenarnya sama karena bukunya juga hampir sama, penulisnya juga sama. Kalau itu tadabbur kisah Qur'ani berbicara tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Namun ini dengan penulis yang sama, tadabbur kisah Nabawi, mengupas beragam manfaat, faidah dan kemudian hikmah di balik kisah-kisah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ya. Kalau berangkat dari surat Yusuf juga, dari mulai ayat yang ke-3 dan juga ayat penutupnya 111 ya, di mana di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ini juga mukaddimah yang disampaikan Ustaz Lukman kemarin ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepada kamu wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah-kisah terbaik ya. Cerita terbaik, kisah terbaik di mana tidak ada kisah yang kemudian kita dapatkan kisah yang kemudian kita dapatkan di mana kisah itu tidak berbicara tentang sesuatu yang fiktif, dia bukan hikayat, dia bukan dongeng, dia bukan karangan ya. Namun yang menceritakan adalah Rabbul Izzah ya, Allah Subhanahu wa taala, di mana kisah-kisah itu semua pernah terjadi, ada pelakunya ya. Karena kalau kemudian kisah yang Allah sampaikan di dalam Quran atau kemudian kisah yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya, itu kisah pernah terjadi, bukan karangan, betul-betul nyata ya. Kalau kemudian sifatnya belum pernah terjadi, dia sebagai contoh, maka Rasul menyebutkan perumpamaan, permisalan. Ya. Sementara di ayat penutupnya ya, ayat yang 111 dan masih dalam surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibroh, pelajaran berharga liulil albab, bagi mereka-mereka yang masih mau menggunakan akal sehatnya, bagi mereka yang kemudian mau merenung ya. Maka hadits yuftara, di mana Quran tersebut dia bukan hanya ucapan yang dikarang ya, bukan sebuah karangan, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, namun dia membenarkan apa-apa yang
membenarkan dari apa-apa yang ada di hadapan dan juga apa-apa yang ada di belakang, ya. Artinya membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, ya. Wa tafsila kulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Makna Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu, maka kita dapatkan tidak ada satupun permasalahan dalam kehidupan manusia melainkan kalau mau cari jawabannya dalam Quran itu pasti ada. Iya Pak ya? Yakin nggak? Mosok? Kan permasalahan manusia berkembang, ya. Permasalahan manusia berkembang, sementara Quran itu nggak ada yang pernah berubah dari zaman Rasulullah SAW diutus, ya, diwahyukan kepada beliau sampai hari kiamat itu kan Quran nggak berubah, ya kan? Nggak ada yang berubah, satu huruf pun nggak ada yang berubah. Tapi kan permasalahan manusia berkembang. Permasalahan yang kemudian dihadapi di zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, dengan kondisi hari ini apa sama? Kan berkembang terus. Tapi Allah menyebutkan wa tafsila kulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu. Maka dengan hakul yakin kita mengatakan tidak ada semua permasalahan yang menjangkiti manusia, melainkan kalau mau mencari jawabannya di dalam Quran itu pasti ada. Berarti tebal banget dong harusnya Qurannya. Maka di antara tafsila kulli syai', bahwasanya Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah apa yang kemudian Rasul sampaikan berupa hadis-hadisnya. Ini menjadi bagian daripada penjelasan Quran. Karena Quran dan sunnah itu satu, sama-sama wahyu masalahnya. Ketika kemudian hadis tidak didapati, maka kemudian baru penjelasan-penjelasan para ulama, ini termasuk di dalamnya bagian daripada tafsila kulli syai' dalam Quran. Wallahu a'lam bishawab. Tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmah, dan Quran itu juga sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, yang namanya petunjuk itu sesuatu yang dia mengarahkan manusia kepada jalan yang benar, kan gitu ya. Rasulullah SAW maka kemudian mengatakan, taraktu fikum syai'aini atau amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan dua hal, kalau kalian pegang teguh dengan keduanya nggak akan pernah tersesat, ya. Ini hudan, ya, petunjuk. Huda wa rahmah, dan dianya juga sebagai rahmat, karena memang yang menjadikan manusia hari ini kemudian masih bisa lurus, lempeng, hanif, lantaran kitab sucinya itu masih murni, nggak bercampur dengan pola pikir manusia. Apa yang menjadikan umat-umat terdahulu yang kemudian masih Allah sisakan hari ini, Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka menyimpang karena apa yang mereka yakini sebagai kitab suci sudah banyak campur tangan tulisan manusia, maka kemudian menyimpang. Beda dengan Quran 1400 atau bahkan 1500 atau bahkan kemudian sampai menjelang akhir zaman, itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kitabnya nggak akan pernah berubah. Ini yang menjadikan umat Islam itu masih eksis dan kemudian masih lempeng, masih lurus. Tambah lagi jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara keunggulan umat ini nggak akan pernah bersepakat di atas kebatilan. Ya. Jadi kalau kemudian ada yang bawa pola fikir menyimpang, menyesatkan, itu mesti akan selalu tampil kaum muslimin, sebagian daripada umat Islam yang kemudian lantang menjelaskan kebatilannya, kemudian menjelaskan bagaimana haknya Islam. Maka ketika kita dapatkan ada paham-paham Islam yang mulai menyimpang, Islam liberal, kemudian Islam Nusantara, nggak akan pernah bisa bertahan lama itu. Selalu muncul tokoh-tokoh kaum muslimin yang hanif, yang menjelaskan kebatilan, faham-faham macam kayak begitu. Setiap zaman selalu ada gitu. Karena umat ini tidak akan pernah bersepakat di atas kebatilan. Wa huda wa rahmah. Nah, namun Allah memberikan batasan kepada siapa Quran ini bisa menjadi petunjuk dan bisa menjadi rahmat. Penutup ayatnya Allah menyebutkan liqaumi yu'minun, bagi mereka yang mau mengimaninya. Ayo, masyaallah. Mau di sini juga? Hah? Apa sini? Bismillah. Ya sambil sama Abi. Quran ini hanya bisa menjadi petunjuk dan menjadi hudan rahmat
Satu, harus mengimani dulu. Kalau kemudian nggak mengimani, mau dibacain Quran kayak apa, tetap nggak bakal bisa dapat petunjuk dari Quran. Ya, kalau kemudian dari awal sudah tidak mengimani itu Quran, mau dibacakan kayak apa, diruqyah dengan Quran, tetap dia nggak akan bisa menjadi rahmat bagi orang tersebut. Ya, Abu Jahal itu orang Arab, ngerti bahasa Arab dan senang sama Quran. Maka sudah pernah kita kisahkan gimana dia tuh mindik-mindik pengen dengerin Nabi baca Quran. Cuman karena dari awalnya sudah nggak beriman, tetap sekalipun senang dengan bacaan Quran, ya Quran itu nggak bisa nembus ke hatinya sehingga dia tetap kufur. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala buku ini diawali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan dalam salah satu sabdanya, fuddiltu alal anbiya bisittin. Allah melebihkan aku dibanding nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Bukan bermakna kemudian nabi lain gak mulia loh ya. Semua para nabi itu mulia. Namun dari semua para nabi, Allah lebih menjadikan Rasul itu spesial ya. Maka dalam sabda Rasul menyebutkan tadi, fuddiltu alal anbiya bisittin, aku diberikan kelebihan oleh Allah dibanding para nabi yang lain bisittin dengan 6 hal. Ya. Pertama, u'titu jawami al kalim. Yang pertama, Allah memberikan kepadaku jawamiul kalim. Apa itu jawamiul kalim? Sering dengar istilah ini? Hah? Atau baru dengar istilah jawamiul kalim? Hah? Jarang dengar ya. Jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu, jawami itu dari kata jamiun ya, kalim juga kalam ya. Kemampuan yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan kalimat yang singkat, lugas, padat, tapi maknanya kalau dijabarin panjang sekali. Maka kita dapatkan hadis-hadis Nabi itu kan pendek-pendek, Pak. Ya, kecuali cerita-cerita. Artinya kalau hadis Nabi pendek saja, itu kemudian kalau dijelaskan bisa panjang sekali, apalagi kalau kemudian isinya cerita yang panjang banget. Wah, itu bakal lebih panjang lagi. Ini jawamiul kalim, kemampuan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang ringkas, singkat, namun kemudian maknanya luas banget. Itu jawamiul kalim. Dan semua hadis Nabi itu macam kayak gitu. Maka tadi kita katakan hadis Nabi itu rata-rata pendek-pendek semua. Rasul ngajarkan para sahabat sholat itu ya cuma sekedar perintah, shollu kama ra'aitumuni usolli ya. Pendek sekali. Kemudian khudhu anni manasikakum, ambil dariku tata cara haji kalian. Rasul menyebutkan ngasih nasihat, datang seseorang kepada Rasul kemudian, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul nasihati aku, wasiati aku, wasiati. Rasul cuma mengatakan la tagdob, faraddada miraran la tagdob. Ya sudah, enggak usah marah. Minta nasihat berkali-kali. Nasihat yang Rasul kasih cuman la tagdob, jangan marah, jangan marah. Simple banget. Cuman ketika kemudian direnungi, ya Allah, maknanya tuh panjang sekali. Ketika dijabarkan, bukan hanya sekedar kalimat tanpa makna ya. Ketika dijabarkan, ya bagian daripada penjabaran hadis tersebut adalah bagaimana keutamaan menahan amarah, kemudian kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, macam-macam ya. Ini bagian daripada jawamiul kalim yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kisah yang kemudian Rasul sampaikan di dalam hadis-hadisnya ya berdasarkan kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah berupa jawamiul kalim, maka di balik kisah tersebut mesti terdapat pelajaran, hikmah, ibrah, hukum ya. Ini luar biasanya apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Ya. Kemudian kelebihan yang kedua, nuwanusirtu birru'bi. Allah memberikan pertolongan kepadaku dengan ar-ru'bu. Apa itu ar-ru'bu? Ar-ru'bu itu juga ada dalam surat Al-Anfal, dalam surat Taubah itu juga Allah berikan, karena memang ar-ru'bu itu kaitannya dengan jihad, peperangan ya. Ar-ru'bu itu rasa takut.
Ya, Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan rasa takut yang Allah campakkan di dalam hati musuh-musuh Allah, ya, di dalam hati kaum kaum kafirin sejauh perjalanan 1 bulan. Antum bisa bayangkan, Pak, ya. Rasul dengan para sahabat di sini, ya, di apa namanya, di Madinah masih santai-santai, belum mengadakan persiapan, musuh udah ketar-ketir. Jadi kalau misalnya mau perang jarak tempuhnya itu jarak tempuhnya itu 1 bulan, 1 bulan perjalanan, Rasul baru berangkat, musuhnya sudah ngeper duluan. Antum bisa bayangkan kalau kemudian kok nggak usah 2 pasukan lah, 2 orang siap mau tarung, ya, mau berantem nih, tapi yang satu udah takut duluan, kemungkinan menangnya kecil atau besar? Kecil, karena sudah ngeper duluan, ya, sudah ditanamkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan itu kan jauh sekali jarak tempuhnya. Maka perang apa namanya, perang Mu'tah, ya, perang lawan Romawi, ya, saat itu itu kan sekalipun Romawi tahu, ya, yang berangkat cuma sekitar 30 atau 40 ribu, tapi mereka ya udah ketar-ketir duluan, sekalipun nggak terjadi, ya, karena kan kondisi panas, ya, nggak terjadi. Romawi saking takutnya agar nggak terjadi peperangan, padahal mereka juga sudah menyiapkan pasukan itu sampai 200 ribu, ya, Masya Allah. Tapi lantaran tadi Allah sudah tanamkan rasa takut di dalam musuh-musuhnya sejauh 1 bulan perjalanan. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya perang, ya. Lihat bagaimana ketika di masa Talut, ya, di masa Talut itu tetap aja musuh-musuhnya masih memiliki keberanian untuk melawan Talut. Beda dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa takutnya itu sudah Allah tanamkan. Wa nusirtu birru'bi. Kemudian yang ketiga, wa ukhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku harta ghanimah. Nih satu-satunya nabi yang kemudian ada syariat perangnya, di mana hasil daripada rampasan perangnya itu halal dimakan untuk umatnya, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah SAW, nabi sebelum Rasulullah SAW, ya, itu kalau kemudian ada syariat jihad, ya, hasil atau kemudian harta rampasan itu haram buat digunakan, harus dibakar, dimusnahkan, ya. Zamannya Nabi Samuel, ya, Talut ketika perang lawan Jalut, namanya perang itu kan pasti meninggalkan harta toh, barang toh, mesti ada toh, ya, paling enggak ya baju besi, tameng, apa segala macam gitulah, ya. Nabi Musa juga kemudian diperintahkan untuk berangkat ke Baitul Maqdis, ngajak apa namanya umatnya. Itu kalau kemudian menang dapat harta ghanimah, maka harta ghanimahnya enggak boleh dimanfaatkan. Antum bayangin kalau kemudian kok hasil perang kemudian dapat domba, kambing, sapi, apa namanya onta, ya, kemudian juga ada harta benda emas, perak ditinggalkan, tapi itu nggak boleh digunakan, dibakar, ya, dilebur kalau emas berarti, ya. Itu nabi-nabi sebelumnya itu nggak boleh kemudian menggunakan atau memanfaatkan harta ghanimah. Beda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil ghanimah itu halal, bahkan tidak ada penghasilan yang paling halalan thayyibah, ya, kecuali harta ghanimah itu halalan thayyibah. Wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi, dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, ya. Namanya perang, apalagi kemudian antar wilayah, yang wilayah diserang kemudian kalah, ya sudah, wilayah itu jadi milik pemenangnya. Coba bayangkan, tanah dan seisinya berarti, ya, jadi milik pemenangnya itu. Wa ju'ilat, kemudian wa ukhillat liyal ghanaim, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan dijadikan bagiku, ya, berarti juga bagi umatnya, al ardu, bumi itu, tahuran, bersih, dan sebagai tempat untuk sujud, sebagai tempat untuk sholat. Maka tidak ada umat-umat selain daripada kaum muslimin hari ini yang kemudian boleh beribadah di semua wilayah bagian bumi.
kecuali daerah-daerah najis ya. Ya. Kalau umat-umat sebelumnya Pak, itu ibadahnya harus khusus di tempat ibadah mereka. Orang Yahudi nggak boleh ibadah di rumah, bolehnya harusnya di sinagog mereka. Orang Nasrani nggak boleh kemudian ibadah kok di rumah-rumah mereka, bolehnya harus di gereja mereka. Ya, tapi beda umat Islam, dia nggak harus sholat di masjid, dia bisa sholat dimanapun tempat. Ya, maka dalam safar kalau kemudian kita sering apa namanya dapat video kaum muslimin ya secara umum gitu kan dalam safar nggak harus kemudian ketika mau menunaikan sholat itu harus ketemu masjid ya. Kalau di tengah jalan tol kemudian kilometer apa namanya rest areanya masih kejauhan ya bisa kemudian harus nepi di pinggir jalan kemudian gelar sejadah kelar itu selesai sholatnya sah ya. Beda dengan umat-umat terdahulu nggak boleh kemudian di semua tempat. Namun umat Rasulullah SAW Allah jadikan bumi ini tahuron suci dan juga masjidan sebagai tempat sujud. Kemudian wa ursiltu ilal khalqi kafah. Ini yang kelima, aku diutus kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ya, karena memang diutusnya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Semesta alam itu apa, Pak? Hah? Seluruhnya, maksudnya gimana seluruhnya? Hah? Ya, semesta alam itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya semesta alam. Ya. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya diutusnya Rasul ya sebagai rahmat bukan hanya bagi kita manusia, sebagai rahmat bagi bangsa jin, sebagai rahmat bagi tumbuh-tumbuhan, sebagai rahmat bagi ya langit dan bumi, sebagai rahmat bagi malaikat juga ya. Ini alamin masalahnya, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala ya. Sementara nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk satu kaumnya, maka kita dapati sangat meniscayakan rasul-rasul sebelumnya itu dia memungkinkan berbilang ya. Nabi Ibrahim punya kaum sendiri, Nabi Lut punya kaum sendiri, padahal Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu saudara sepupuan, hidup sezaman ya, pernah ketemu pula ya. Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam ya itu juga hidup sezaman. Cuma Nabi Musa punya kaum sendiri, Nabi Khidir punya kaum sendiri. Syariatnya Nabi Khidir nggak bisa dipakai sama syariatnya Nabi Musa, padahal hidupnya satu zaman ya. Beda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun manusia dari semenjak beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul sampai hari kiamat kecuali harus mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Bahkan seandainya seorang nabi kok diturunkan kembali oleh Allah, maka tidak halal bagi nabi itu kecuali harus mengikuti syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan Allah tunjukkan ketika Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Hadirnya Nabi Isa bukan menjadi seorang nabi yang membawa syariat baru, namun menjadi bagian daripada pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan melanjutkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ursiltu ilal khalqi kafah. Kemudian yang terakhir wa khutima biyan nabiyun, aku dijadikan sebagai penutup para nabi. Sudah ceto jelas banget Rasul nyebutkan bahwasanya ana khatamun nabiyyin, aku sebagai penutup bagi para nabi. Cuman dalam hadis lain Rasul juga kemudian mengingatkan akan datang setelahku nanti dajjalun, para dajjal, pendusta, jumlahnya nggak tanggung-tanggung 30 bahkan ya. Mereka semua mengaku sebagai nabi. Sekalipun Rasul sudah menyebutkan bahwasanya beliau sebagai penutup para nabi, la nabi ya ba'di, tidak ada nabi setelahku, tetap aja ketika nongol seseorang ngaku sebagai nabi, ada pengikutnya nggak? Ada ya. Maka dalam istilah Arab itu ada sebutan likulli laqitin sakitin. Setiap ada barang jatuh pasti ada yang mungut. Ya, setiap ada barang jatuh pasti ada yang mungut. Namanya kondisi manusia
mau bikin pemikiran sesat kayak apa, tetap aja mesti ada pengikutnya, raketang cuma satu ataupun dua gitu loh ya. Nah, sekalipun Nabi sudah jelaskan tidak ada nabi setelahnya, tetap aja ada orang ngaku sebagai nabi, mesti juga tetap ada pengikutnya. Lebih parah lagi, yang ngaku nabi perempuan yo ngikut juga ya. Padahal nggak ada fakta sejarahnya kok nabi perempuan ya. Perempuan makhluk setengah sempurna ya kan. Tapi tetap aja ketika kemudian nobatkan diri, bahkan nobatkan diri jadi malaikat Jibril loh. Ya. Itu landasan dari kitab ini ya, landasan dari diangkatnya kitab ini dengan hadis tersebut, kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita nggak membahas semua secara detail satu persatu terkait dengan 6 kelebihan tersebut. Ini poinnya ada di Jawami'ul Kalim, kemampuan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa menyampaikan kalimat dengan singkat, padat, namun kemudian isinya manfaat, ibrah, pelajaran, kemudian kesimpulan hukum dan lain sebagainya ya. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sebelum kita masuk dalam kisah yang pertama ya, di antara makna tadabbur ya, kita sering dengar ya istilah tadabbur Quran, tadabbur alam ya. Coba kalau kemudian tadabbur alam itu maknanya lebih kepada apa? Tadabbur ya. Anak-anak muda biasa naik gunung tanya ngapain? Tadabbur alam ya. Padahal dia cuma jalan-jalan gitu ya. Tadabbur alam. Tadabbur kisah Qur'ani. Makna tadabbur penulis kemudian menjelaskan paling enggak dia memiliki dua makna yang keduanya saling berkaitan. Pertama adalah memikirkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Karena memang di antara perintah Allah Subhanahu wa taala tentang Quran, lihat dabbaru ayati, agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya, memikirkan dan merenungkan. Kita dapatkan juga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala banyak memuji mereka yang mau menggunakan akal sehatnya. Maka dalam Quran Allah sering menyebutkan fa'tabiru ya ulil albab ya. Maka ambillah pelajaran, ambillah ibrah, fa'tabiru, bertadaburlah kamu ya wahai ulil albab, wahai orang-orang kemudian masih memiliki pemikiran yang jernih. Kenapa? Syariat nggak akan pernah bertentangan dengan akal sehat maksudnya. Ya, syariat tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Namun demikian jangan sampai menjadikan akal sehat sebagai tolok ukur. Ya. Jangan sampai menjadikan akal itu sebagai barometer sebuah kebenaran. Sekalipun kita sangat yakin bahwasanya syariat itu tidak mungkin berseberangan dengan akal sehat, namun jangan jadikan akal sehat sebagai barometer sebuah kebenaran. Kenapa? Karena terkadang syariat itu tidak akal sehat seseorang Quran tidak mampu untuk kemudian mencerna syariat. Ada beberapa bagian daripada syariat di mana dia bukan untuk difikirkan namun sekedar untuk diimani. Ya, kalau difikirkan nanti malah ngeblank akalnya ya. Karena kemampuan yang Allah berikan kepada akal itu juga terbatas. Sementara kemampuan Allah adalah di luar batas kemampuan manusia. Itu yang pertama, merenungi dan memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berupaya untuk mengamalkan ya. Mengamalkan ini bagian dari makna tadabbur ya. Tentunya mengamalkan itu juga berangkat dari seseorang kemudian merenung ya, berpikir, merenung, baru kemudian melakukan sebuah aksi berupa pengamalan. Maka di dalam kisah-kisah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, ini nggak banyak kisahnya, cuma ada 30, cuman faedahnya lebih dari 600 ya. Dari kisah-kisah tersebut ya, yang kemudian kisahnya hanya sedikit, cuman kemudian faedahnya lebih dari 600. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala, kisah yang pertama ya, kisah ini sudah sangat masyhur ya. Sangat masyhur sekali. Kita sudah sering mendengar ceritanya, cuman mungkin baru mendapatkan beberapa faedah daripada kisah tersebut. Kisah yang kemudian dalam syariat kita kenal bahwasanya Islam membolehkan namanya tawasul. Ya, kisah tentang 3 orang terjebak dalam goa. Nggak perlu kita bacakan hadis konteks Arabnya, panjangan pula ya. Terjemahannya
Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya berarti ini anaknya Umar bin Khattab, ya. Berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada 3 orang dari umat sebelum kalian, kalangan Bani Israel, yang pergi berkelana hingga mereka bermalam di sebuah gua, beristirahat di dalamnya. Tiba-tiba bongkahan batu besar jatuh dari puncak gunung dan menutupi pintu gua. Ini berarti gede banget batunya, ya. Lalu kemudian mereka berupaya untuk mendorong batu tersebut karena saking besarnya batu itu nggak bergeser sama sekali. Kemudian mereka mengatakan, demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari penjara gua ini kecuali kita menceritakan amal-amal soleh kita. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu besar ini hingga kita berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal-amal soleh. Maka kemudian orang pertama bermunajat kepada Allah seraya kemudian menyebutkan amal solehnya. Nih, wasilahnya amal soleh. Ya Allah, aku memiliki orang tua sudah renta dan aku tidak pernah memberikan minum susu seorang pun sebelum aku memberikan kepada keduanya. Suatu saat aku pergi jauh mencari kayu bakar hingga ketika aku kembali aku mendapati kedua orang tuaku sudah tidur, berarti kemalaman, ya. Pulang ke rumah kemalaman, orang tuanya udah ketiduran. Aku pun kemudian memerah susu untuk aku berikan kepada keduanya, namun keduanya masih tidur terlelap. Aku nggak berani bangunin, ya. Aku enggan untuk memberikan susu tersebut kepada keluarga maupun pembantuku sebelum keduanya bangun. Aku pun menunggu dengan tetap memegang gelas dengan tanganku. Bahasanya jelas banget. Aku tetap menunggu keduanya dengan tetap memegang gelas dengan tanganku. Berarti ini orang begadang, Pak, nih anak, Pak. Begadang megangin gelas nungguin orang tuanya bangun. Ya. Kalau kita sederhanakan sebelumnya, apalagi kalau kondisi hari ini kan nggak logis, bukan apa ya, pikiran kita kan ngapain dipegangin, bawa taruh aja biar besok kalau bangun dikasihin kan gitu kan. Tapi lihat bahasanya di sini, Rasul menyebutkan, aku pun menunggu keduanya dengan tetap memegang gelas dengan tanganku hingga keduanya bangun, ya. Kalau kita kan taruh kulkas aja, besok pagi lah baru kasihin kan gitu, ya. Kutunggu keduanya bangun hingga terbit fajar sampai akhirnya keduanya terbangun lalu meminum susu tersebut. Ya Rob, sekiranya hal itu aku lakukan karena ikhlas mengharap ridhomu, maka berikanlah jalan keluar dari batu besar yang menghalangi. Batu geser, krek, tapi tetap masih nggak bisa keluar. Paling tangannya tok baru bisa nyempil, ya. Lalu orang kedua berkata, ya Rob, aku memiliki sepupu perempuan cantik, ya. Aku senang sama dia, aku pun menginginkan dirinya, ya. Namun ia menolak permintaanku. Hal itu berlangsung hingga datang masa paceklik Krismon yang menjadikan dia terpaksa mendatangiku. Poinnya pengen minjem duit. Aku pun kemudian memberikan kepadanya 120 dinar. Oh, banyak loh, 120 dinar itu. Kalau 1 dinar berapa gram? Berapa gram 1 dinar? 4 seperempat, 4,25 gram 1 dinar itu, koin emas, ya, 4,25 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta, ya berarti paling enggak 1 dinar 4 jutaan kan, kali 120. Aku pun memberikan uang kepadanya 120 dinar, ya, dengan catatan dia menyerahkan kehormatannya padaku. Lantaran kondisinya kepaksa, dia kemudian mengiyakan. Hingga ketika aku leluasa melakukan apapun terhadap dirinya, dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh aku tidak menghalalkan diriku dengan cara ini, ya. Aku tidak menghalalkan diriku kecuali dengan cara yang Allah benarkan. Tiba-tiba aku bergetar, kemudian muncul rasa takut. Tak tinggal itu sepupuku bersama dengan uang yang aku berikan. Ya Rob, sekiranya aku lakukan itu karena takut kepadamu dan ikhlas karenamu, selamatkan kami dari gua ini. Geser lagi, srek. Orang yang ketiga berkata, ya Rob, aku dahulu mempekerjakan sejumlah buruh, ya, hingga ketika masa gajian datang semua buruhku sudah tak kasih gaji kecuali 1 orang tok, ya. 1 orang ini belum mengambil gajinya, ya.
Lalu kemudian gajinya itu tak puter, tak investasikan, tak belikan unta, kemudian unta itu berkembang, tak belikan kambing, kambing itu berkembang, tak belikan sapi, sapi itu berkembang, hingga kemudian banyak, ya, diinvestasikan, kemudian malah menghasilkan banyak. Setelah sekian lama ia kemudian datang kepadaku, wahai Abdullah, berikan gajiku yang dulu belum tak ambil, ya. Lalu aku kemudian menjawab, lihatlah semua apa yang ada di hadapan kamu itu gaji kamu yang dulu belum kamu ambil. Orang tadi kemudian mengatakan, wahai Abdullah, udah kamu jangan ngenyek aku dah. Aku kerja cuman berapa tuh waktu itu toh, masa gajinya segitu banyak? Aku katakan, aku nggak menghina kamu, itu semua adalah hasil jerih payah kamu, hasil dari gaji kamu. Itu hak kamu, bawa semua. Maka kemudian dia bawa semuanya, nggak ditinggalkan sesuatu pun, nggak disisakan. Ya Rob, antum bisa bayangkan Pak ya. Antum jadi majikan, ada kemudian buruh yang nggak apa namanya, bukan lupa ya, belum ngambil gaji buruh itu antum puter sampai menghasilkan banyak, sampai berkembang. Tuh buruhnya datang, ya, antum kasihkan, diambil semua, nggak nyesain, ya. Nggak ngucapin terima kasih pula gitu ya. Ya Rob, sekiranya hal itu aku lakukan karena ikhlas mengharap ridhomu, maka berikanlah jalan keluar dari batu besar yang menghalangi kami ini. Maka batu pun bergeser, mereka semua selamat. Ini kisah ya. Ini kisah, sering kita kemudian dapatkan kisah ini. Ya cuman masya Allah, di balik kisah ini manfaat, ibroh, faedahnya itu luar biasa, banyak sekali. Kita sudah sering dapat cerita ini ya. Tapi jamaah semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, kita nggak usah nggak mungkin ceritakan semua satu persatu ya, kita bagi beberapa pertemuan saja. Taib. Dalam hadis tersebut banyak mengandung pelajaran berharga, diantaranya bahwa pengaruh dampak dari keberkahan amal soleh yang ikhlas tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, namun dia juga bermanfaat bagi orang lain, ya. Dampak amal soleh yang dilakukan seseorang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala itu manfaatnya bukan hanya bagi pelakunya, namun bagi orang yang berada di sekitarnya, ya. Kita sudah pernah sampaikan juga tentang kisah surat Al-Kahfi, ya, kisah perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir pada kali yang ketiganya, ya, karena kan tiga kali kesempatan ya Nabi Khidir ngasih kesempatan kepada Musa. Di awal sudah Nabi Khidir mengatakan, ya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana kamu akan sanggup untuk bersabar kalau kamu nggak ngerti ilmunya, ya. Syarat seseorang itu bukan syarat, seseorang itu mampu bersabar ketika dia ngerti buat apa dia bersabar, ya. Ketika dia paham betul, ngerti ilmunya untuk apa dia bersabar dan manfaat apa yang kemudian bisa dia dapat dengan bersabar, maka dia bisa bersabar. Tapi kalau nggak ngerti buat ngapain gitu ya, mesti orang nggak bakal bisa sabar. Orang ngerti bahwasanya di balik kejadian ini bakal begini segala macam, lantaran dia punya ilmunya, maka dia mampu bersabar untuk bertahan di atas kejadian tersebut, ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam karena berbeda syariat dengan Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir sudah ngasih warning sama Nabi Musa, kamu nggak mungkin bisa bersabar karena kamu nggak ngerti ilmu. Tapi Nabi Musa ngotot, yes, insya Allah bisa, tenang aja, aku orang paling sabar kok. Padahal Nabi Musa itu Nabi ulul azmi, Pak. Ya, masya Allah, salah satu nabi yang paling sabar ngadepin kaumnya, tapi ternyata masih kalah sabar dengan Nabi Khidir karena beda syariat tadi. Pertama, ya, naik perahu, udah sering kita ceritakan juga. Kemudian kedua, bunuh orang, itu juga udah masyhur. Nah, yang ketiga ini yang kemudian bangun rumah karena pengen roboh. Faktornya Nabi Khidir tahu di bawah bangunan itu ada kanzun, ada perbendaharaan yang memang Allah persiapkan, ya. Tapi kan Nabi Musa nggak ngerti, ya. Sementara ketika kemudian bangun rumah itu, Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam masuk kampung dalam kondisi lapar, capek, aus, minta kemudian pengen dijamu, nggak ada satupun warga yang pengen ngejamu. Lah kok kemudian ngelihat rumah pengen roboh, dibangun, dikerjain, dirapiin.
Ya komen lah Nabi Musa. Ini seharusnya kita dapat bayaran, paling nggak bisa dapat minum lah, dapat makan. Kita kesini juga tadi minta dijamu tapi nggak ada yang jamu. Nah, karena sudah warning terakhir ya sudah. Ada firaqu baini wa bainik. Ini yang menjadikan kamu sama aku pisah. Cuman sebelum pisah tak jelaskan dulu. Terkait kemudian wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Bangunan itu milik dua anak yatim di negeri di kota itu. Namun kedua orang tuanya orang tua soleh. Orang tua di sini kalau kemudian kita baca dalam tafsirnya itu kan nggak orang tua langsung, Pak. Turunan ke-8. Masya Allah. Berarti kalau turunan 8 sebutannya itu apa? Apa? Cucu, buyut, canggah, wareng. Atasnya wareng apa? Udek-udek. Nah. Ayo yang Jawa asli. Atasnya udek-udek apa? Apa? Yang Jawa asli aja. Apa? Pokoknya berat habis wareng udek-udek udah. Berarti bapaknya udek-udek. Ya. Masa kita cuman turunan ke-7 kan? Ya kan? Ya, ini turunan ke-8 loh, ya. Di atasnya udek-udek tuh, Masya Allah. Bayangkan yang mengerjakan amal soleh itu bapaknya, udek-udek kayaknya nyebutnya nggak enak banget ya. Kakeknya wareng yang mendapatkan manfaat itu mas turunan ke-8 ya. Artinya bukan kemudian dia toh yang dapatkan manfaat, tentu anak cucu cicitnya juga dapat semua gitu ya. Artinya begini, amal solehnya tersebut bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, namun kemudian itu lintas generasi, ya. Lintas generasi itu terus tetap mendapatkan bagian daripada amal soleh tersebut ini. Maka masya Allah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan pernah ada ruginya ketika seseorang itu melakukan amal soleh. Kenapa? Karena bukan hanya dia tok yang dapatkan manfaat, anak-anak keturunannya bakal dapat manfaat. Kalau orang lain yang nggak punya ikatan kerabat aja bisa dapat, masa iya kerabatnya nggak dapat? Ya, maka bersesuaian dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang kemudian Allah berikan kepada orang yang mati syahid adalah kemampuan apa? Memberikan syafaat, ya. Ya, namanya amalan mati syahid itu pahala amal soleh, nggak cuma manfaat di dunia toh, di akhirat juga kemudian berikan manfaat bukan kepada orang yang syahid doang, tapi termasuk anggota keluarganya mendapatkan manfaat dari keluarganya yang syahid. Paling minimal keimanan seorang mukmin itu juga memberikan manfaat bukan hanya pada dirinya, namun juga pada anggota kerabatnya, ya. Karena setiap orang mukmin itu punya syafaat yang kemudian bisa dia mintakan untuk kerabat-kerabatnya. Lihat bagaimana ketika kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita selaku umatnya. Ya, dengan kisah-kisah mereka yang kemudian dimasukkan jannah, kemudian nanya, ya Rob, kok si fulan tidak ada, padahal di dunia bareng-bareng sama saya. Sama Allah perintahkan nyari di neraka. Coba cari di neraka, gandeng tangannya. Ya, ini kan gegara faktor keimanan. Artinya amal soleh itu betul-betul memberikan manfaat bukan hanya kepada pelakunya, namun juga kepada orang lain, dan manfaatnya itu lintas generasi. Ya, itu faedah yang pertama. Ya. Faedah yang lainnya, kisah Nabawi itu juga merupakan bukti nyata kuat bahwasanya amal ikhlas dari Allah bisa membawa keselamatan bagi pelakunya di dunia sebelum keselamatan di akhirat. Dengan amal ikhlas Allah memudahkan setiap kesulitan dan kelapangan dan melapangkan semua kesusahan. Ya tadi contohnya ya, dia terjebak di dalam goa, ya. Dan betul-betul tidak ada yang mampu menyelamatkan kecuali amal solehnya. Karena begini Pak, ya, kita itu seperti petani ya. Setiap hari kita itu menanam sesuatu dari amal-amal yang kita lakukan. Yang namanya petani itu ya nggak melulu petani itu padi terus yang ditanam Pak ya. Yang namanya menanam itu ada sesuatu yang ditanam, hari itu ditanam, besok bisa panen. Apa itu? Nanam sekarang besoknya panen. Nah, toge ya, cambah ya. Ada juga kemudian harus tunggu 3 bulan ya padi. Ada juga kemudian harus tunggu mungkin 2 tahun ya. Apa tuh?
Duren ya. Panjang udah panen durennya mana? Tuh panjang 2 tahun aja masih belum panen. Ada juga kemudian harus mungkin nunggu 5 tahun atau bahkan mungkin 25 tahun ya. Apa yang nunggu 25 tahun? Hah? Mosok kelapa 25 tahun. Pohon jati, Pak, ya. Poinnya setiap amal-amal yang kita lakukan ada yang kemudian bisa kita panen segera, ada yang kemudian bisa nunggu sekian tahun. Dan setiap amal-amal yang kita lakukan itu bisa diibaratkan tuh macam kayak tabungan, Pak. Ya. Kita punya tabungan toh. Coba ketika kemudian kita nabung sesuatu, apa yang ada dalam gambaran kita? Ya. Itu bakal kita gunakan ketika kondisi terdesak. Itu tabungan kita, ya. Tabungan itu bakal kita manfaat ketika kondisi kita mepet membutuhkan itu, maka tabungan celengan kita bongkar, kita buka itu. Nah, amal soleh juga sifatnya ada yang kayak macam, bukan ada lagi. Amal soleh juga sifatnya kayak begitu. Itu tabungan yang kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita butuh kita bisa minta sama Allah untuk dicairkan. Maka dalam kisah ini kan orang tersebut menyebutkan begitu, ya Rob, dulu aku begini-begini segala macam. Ya Rob, sekiranya engkau melihat itu sebagai amal soleh, aku lakukan ikhlas karena kamu, ya Rob. Tolong aku minta dicairin sekarang supaya aku selamat. Ya. Ini salah satu hikmah dari sekian banyak hikmah. Ya. Ketika kemudian kita terjebak sesuatu atau kemudian kita mendapatkan kesulitan, ya di mana kita yakin gak ada yang bisa nolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka coba ceritakan semua amal soleh yang bukan semua, ceritakan sebagian daripada amal soleh yang pernah kemudian kita lakukan. Ya. Kemudian faedah-faedah yang lainnya ini yang cukup unik ini ya. Setiap kita seharusnya, setiap manusia itu seharusnya memiliki amalan rahasia, hanya dia dan Allah yang tahu. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Amalan rahasia yang itu tidak diketahui oleh orang yang lain. Maka dalam hadis sab'atun zilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu, ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, di mana Allah tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seseorang berinfak dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak ngerti. Ini pengibaratan loh ya. Itu sesuatu yang nggak mungkin loh ya. Long satu tubuh kok. Cuman Rasul nyebutkan itu saking rahasianya, nggak ada satupun orang yang tahu dengan amalan tersebut. Ya. Contohnya apa? Itu amalan yang dilakukan oleh cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cucunya Ali bin Abi Thalib, namanya Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ali. Apa amalannya, Pak? Hah? Itu sampai anggota keluarganya nggak ada yang tahu. Lah kok Ustadz bisa tahu? Nah, ceritanya sampai ke kita. Lah kok bisa sampai ceritanya? Karena sudah meninggal dunia orangnya, baru ketahuan ceritanya. Jadi kisah itu sampai kepada kita ketika pelakunya sudah meninggal dunia dan yang menceritakan tuh orang lain. Ya, apa kisahnya? Ya. Ketika Ali Zainal Abidin masih hidup, ya, orang-orang fakir di masa itu selalu mendapati di setiap pintu rumahnya, begitu buka pagi itu selalu dapati gandum. Ya. Setiap pagi selalu ada gandum, dan selama itu pula tidak diketahui siapa yang naruh gandum di depan pintu rumahnya. Terus berlangsung bertahun-tahun. Wah, kok bisa tahu bertahun-tahun? Nah, nanti ya. Terus berlangsung bertahun-tahun, ya, sampai satu ketika, satu kejadian ya, di mana Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhum itu kemudian meninggal dunia. Ketika kemudian jenazahnya ini diurus, ya, dimandikan, itu di punggungnya, Pak, terdapat kapalan. Kalau ke kapalan kita kan paling di sini ya. Ini kalau kuli-kuli paling di sini nih, karena saya megang pacul ya. Paling di sini kapalannya. Tapi beliau kapalannya di punggung, Pak. Kapalan besar hitam terus keras. Ditanyakan kepada anggota keluarga, ini bekas apaan? Nggak ada yang tahu, Pak. Anak istrinya tanyain, ini bekas apaan di punggung? Kok ada kapalan gede banget? Tanyain, nggak ada yang tahu. Ya.
Ya sudah, kadang-kadang tahu nggak, artinya nggak ditanyakan lebih lanjut kan, diproseslah sebagaimana umumnya kaum muslimin meninggal, ya dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Sampai kemudian berlangsung beberapa hari, kemudian orang-orang fakir miskin mulai bertanya-tanya, kok udah nggak ada gandum lagi di depan rumah. Biasanya buka pintu ada gandum, buka pintu ada gandum, buka. Ini sudah beberapa hari nggak ada. Dipikir-pikir tuh kayaknya nggak adanya semenjak Ali Zainal Abidin meninggal dunia deh. Mulailah tuh berasumsi, jangan-jangan selama ini yang memberikan gandum itu adalah ya tadi Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ali. Dan boleh jadi bekas kapalan itu karena manggul gandum setiap hari. Antum bayangkan Pak ya, ini tangan kita kapalan itu karena sering megang pacul ya. Itu menunjukkan kalau sampai punggung seseorang itu kapalan karena manggul gandum, berapa lama itu waktu yang kemudian dibutuhkan hingga punggungnya kapalan. Kan nggak cuma sehari dua hari, sebulan dua bulan, bertahun-tahun itu berlangsung. Dan selama itu amalan itu tetap menjadi rahasia. Apa nggak spesial banget tuh, baru kemudian terungkap ketika kemudian beliau meninggal dunia ya. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memiliki amalan rahasia, di mana ini menjadi amalan andalan kita ketika kita betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan ini bisa kemudian kita ceritakan, kemudian minta dicairkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bishawab ya. Ini sebagai mukaddimah kita, masih banyak hikmah dari kisah 3 orang terjebak dalam gua tersebut. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan selingan dari materi fikih sirah ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aku ulu kali hada, nggak ada diskusi ya. Nanti aja lah di luar forum aja lah ya. Baik, demikian mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.